Halo teman-teman, selamat siang ya. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena apa? Karena kesehatan adalah aset terbesar dalam hidup seseorang. Sesukses apapun seseorang, tapi kalau tubuhnya sakit, pasti akan mengganggu ya, mengganggu semuanya. Itu sebabnya sangat penting kita menjaga kesehatan kita ya. Caranya adalah kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai kita tuh kadang-kala sudah sakit, udah kritis, baru berobat ya. Tapi pada siang hari ini saya akan memberikan tips bagi kita bagaimana kita hidup sehat. Artinya kita itu mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit kita. Ini intinya adalah bagaimana kita menjaga dan menerapkan pola hidup sehat sehingga kita mencegah yaitu sakit penyakit yang menimpa tubuh kita. Jadi ada 10 tips yang akan mau saya bagikan kepada kita semua, yaitu dari 10 kata, 10 huruf dari kata, dua kata hidup sehat ya. Hidup sehat berarti ada 10 huruf. Kiranya ini bisa lebih membantu kita semua untuk lebih cepat mengingat tentang tips ini ya. Yang pertama huruf H ya. H itu artinya hati yang gembira. Jadi teman-teman, kalau kita mau hidup sehat ya, kita harus memiliki namanya hati yang gembira, semangat dalam hidup ini ya, tetap optimis dalam hidup ini ya. Jauhi stres ya. Ketika seseorang stres, maka pasti sangat mengganggu imunitas tubuh seseorang. Jadi itu sebabnya seorang raja yang penuh hikmat yang bernama Salomo juga menuliskan hal ini. Dia mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ternyata hati yang gembira itu sebenarnya obat yang manjur bagi tubuh kita. Jadi kalau kita sakit ya, cobalah untuk memiliki semangat dalam hidup ya, optimis bahwa penyakitmu akan disembuhkan ya, tetap memiliki hati yang gembira ya. Itu maka saya percaya itu sangat menolong untuk kita tetap cepat pulih dari kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu yang sehat tetap memiliki hati yang gembira sehingga kita tetap terus sehat, karena hati kita selalu gembira dan hati yang gembira adalah obat. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua itu huruf I. I itu artinya istirahat yang cukup. Jadi tubuh kita itu sehat kalau kita meluangkan waktu untuk istirahat yang cukup ya. Itu. Jadi berapa lama sih seseorang beristirahat? Jadi istirahat itu ya contohnya kita harus tidur yang cukup ya. Menurut para ahli kesehatan, tidur yang cukup itu sehari itu idealnya 8 jam ya per hari ya. Misalnya kita tidur jam 10 malam ya, kita hitung aja 8 jam, berarti kurang lebih jam 6 pagi ya. Kalau kita bangun jam 5 ya, kita harus tidur dan istirahat jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Nah, itu mungkin yang paling sangat ideal ya, tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Tapi kalau tidurnya jam 10 malam, bangun jam 6 pagi, itu agak terlambat juga ya. Itu. Ya, jadi ya paling tidak kita itu memiliki jam istirahat yang cukup ya, 6 sampai 8 jam. Nah, lebih banyak kita memiliki jam istirahat yang cukup ya, tentunya sangat baik bagi kesehatan kita. Karena ketika kita sedang tidur, tidur nyenyak ya, itu tubuh kita itu diperbaiki secara alami ya ketika tidur ya. Kalau kita tidak tidur, Bapak Ibu bisa coba sendiri ya. Ketika Bapak Ibu tidak tidur semalam ya, bahkan tidurnya jam begadang semalam, maka pasti besoknya Bapak Ibu akan lemas. Itu fungsi kalau kita mau tetap sehat ya. Kalau Bapak Ibu coba saja 5 hari tidak tidur ya, siang dan malam, pasti Bapak Ibu akan sakit.
Itu tips yang kedua. Yang ketiga adalah D. Huruf D itu artinya diet yang seimbang. Ternyata diet yang seimbang itu sangat menyumbang peran penting untuk menjaga kesehatan kita, ya. Itu artinya kita itu makan tidak berlebihan, ya, makan pas dengan porsi sesuai dengan porsi makanan kita, ya. Itu jadi kalau orang Jepang itu, ya, saya mengutip dari pola hidup orang Jepang itu, mereka mengatakan bahwa makan yang sehat itu artinya makanlah sebelum kita menjadi kenyang. Jadi jangan kita makan sampai terlalu kenyang, ya, sehingga menumpuk kalori yang berlebihan, dan itu sangat tidak sehat, ya, bagi tubuh kita. Nah, yaitu kita harus diet yang seimbang. Ada juga yang diet yang berlebihan, itu sangat juga berbahaya bagi tubuh kita, ya. Jadi kita harus diet yang seimbang, makanan yang pas, ya, ada buahnya, ada sayurnya yang harus diperbanyak, ya, jangan makan makanan yang tidak ada seratnya, itu sangat tidak baik bagi tubuh kita. Jadi kita makan makanan yang sehat, dan juga porsinya juga kita perhatikan, sehingga makanan yang masuk bagi tubuh kita itu pas dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau berlebih ya berbahaya juga, ya, kurang juga berbahaya. Jadi kita diet yang seimbang, ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, oke, yang keempat ada huruf U, ya. U itu artinya udara yang bersih. Jadi udara ini sangat penting bagi kesehatan seseorang, ya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang udaranya tidak bersih, ya, itu sangat sekali mengganggu kesehatan kita, ya. Kita harus tinggal di tempat yang memiliki udara yang bersih. Kalau banyak polusinya, ya, itu tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mungkin harus sekali-sekali kita harus pergi ke hutan, ya, pergi keluar untuk mencari udara yang bersih, ya. Itu kalau di kota besar mungkin agak sulit untuk mendapatkan udara yang bersih. Harus keluar, ya, ke kebun raya, ya, ke puncak, ya, ke manapun, ya. Intinya kita harus menghirup udara yang bersih, sangat penting untuk kesehatan kita. Oke, yang kelima adalah huruf P. Huruf P itu artinya pengendalian diri. Apa artinya pengendalian diri? Artinya kita emosi kita, ya, harus kita kendalikan, kita kontrol, ya. Karena kalau seseorang itu, ya, pengendalian dirinya kurang, ya, maka emosinya meledak-ledak, dia marah-marah terus, ya, otomatis mempengaruhi kesehatannya. Itu jadi harus memiliki pikiran yang tenang, hati yang tenang, meskipun banyak masalah, meskipun banyak persoalan dalam hidup ini, kita belajar mau tetap mengendalikan diri kita, tetap tenang, tetap sukacita, ya. Karena poin pertama tadi saya sudah jelaskan, ya, hati yang gembira adalah obat. Itu juga berhubungan erat dengan pengendalian diri dalam hidup kita. Oke, yang ke-6 adalah S, ya. Huruf S itu sinar matahari yang cukup, ya. Jadi Ibu, sinar matahari yang cukup, terutama sinar matahari pagi, ya, dari jam 7 sampai jam 10, ya, itu sinar matahari pagi yang sangat baik, ya, untuk tulang-tulang kita, ya. Itu dikatakan bahwa sinar matahari pagi itu sangat berguna untuk mengoptimalkan kerjanya vitamin D di dalam tubuh kita. Dan juga ada hormon serotonin yang ada di dalam sinar matahari, terkandung di dalam sinar matahari, yang membuat kita tetap bahagia, ya. Jadi itu sangat berhubungan erat, ya. Jadi sinar matahari pagi, usahakan kita memberikan waktu kita, ya, untuk berjemur, mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup bagi kesehatan kita. Yang berikut adalah huruf E. E itu artinya energik berolahraga. Ini sangat penting sekali bagi kesehatan kita. Itu energik berolahraga. Jadi, ya, untuk memiliki tubuh yang sehat, ya,
syaratnya memang harus mutlak ya, harus rajin berolahraga secara teratur ya. Olahraga itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jadi kalau usia kita masih muda ya bisa berolahraga yang keras ya, seperti futsal ya, main bola kaki dan sebagainya. Tapi kalau sudah di atas 40-50 ya kita harus memilih olahraga yang pas dengan kemampuan kita. Mungkin olahraga yang paling sehat mungkin jalan sehat atau jogging ya, renang ya, tidak terlalu berat bagi tubuh kita. Yang penting kita istilahnya harus berolahraga secara rutin. Yang berikut huruf H. H itu hubungan sosial yang baik. Nah, ini sangat berhubungan juga dengan pengendalian diri dengan hati yang gembira. Jadi hubungan sosial yang baik dengan sesama kita. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang sosial yang baik, memiliki banyak teman ya, dan juga kita memiliki banyak aktivitas, maka itu sangat mempengaruhi emosi kita dan kita tetap bisa jauh lebih sehat daripada kita mengurung diri, tidak mau bergaul dengan siapa-siapa, kita menutup diri, mengisolasi diri, maka pasti kita akan susah untuk sehat ya. Yang berikut adalah huruf A. A itu artinya air yang jernih. Ternyata kalau kita mau sehat, air itu sangat penting bagi tubuh kita. Bukan hanya air sembarangan yang kita minum ya. Kita harus memilih yang konsumsi air yang jernih, air yang sehat ya, tidak berbau, tidak berwarna ya, yang memiliki pH yang pas ya, pH yang bagus bagi seseorang ya. Dalam air yang kita konsumsi harus ya 6 ya sampai 7 ya pH-nya ya. Tapi kalau pH-nya 7 ke atas sampai 10 ya itu digolongkan dengan air yang memiliki air sam-sam dan sebagainya, air yang lebih sehat lagi, air kesehatan. Tapi paling tidak kita tidak mungkin membeli air kesehatan yang mahal setiap hari kita konsumsi. Paling tidak airnya tidak berwarna, berbau ya, dan tidak berasa. Itu sangat sehat ya. Kalau kita konsumsi air sembarangan juga mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Oke, yang terakhir, yang ke-10 tips hidup sehat yang ke-10 adalah huruf T. T artinya Tuhanlah yang terutama. Ini yang inti dari kesehatan kita ya. Mungkin 9 tips kita sudah lakukan, tapi kalau kita jauh dari Tuhan ya, kita pasti akan bermasalah. Karena Tuhanlah yang menjaga kesehatan kita. Tuhanlah yang memiliki tubuh kita, yang menciptakan tubuh kita. Jadi Tuhanlah sumber kesembuhan, Tuhanlah sumber kesehatan. Nah, itu intinya. Tuhan itu yang merupakan sumber dari segala kesehatan kita. Kalau kita mau sehat, tetap hanya berdoa, minta dari Tuhan supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah tips dari saya ya. Mungkin ada teman-teman yang ada masukan bisa komentar di kolom komentar. Jadi ada 10 tips yang saya bisa bagikan, kiranya Bapak Ibu teman-teman bisa terapkan dan teman-teman bisa hidup sehat ya. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Jadi kesehatan adalah aset terbesar dalam diri seseorang. Jadi demikian tips dari saya, dan selalu salam sehat luar biasa. Terima kasih.